menghadapi kondisi yang sedang dihadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan bersama mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Hadirin rahimakumullah, jiwa kita memerlukan nutrisi dan gizi yang baik. Kita harus selalu diberi nasihat berulang-ulang agar membekas di dalam kalbu. Apalagi nasihat tentang kesabaran. Itu sangat diperlukan agar jiwa kita tetap teguh, kokoh, dan kuat menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi. Contoh kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Allah memberikan kita ujian berupa sakit. Ketika kita sakit, Allah akan menarik 4 hal dari diri kita. Yang pertama, kesehatan, nafsu makan, rasa bahagia, dan dosa. Lalu, ketika kita sehat, Allah mengembalikan kesehatan, nafsu makan, rasa bahagia. Tetapi Allah tidak mengembalikan dosa kita. Itulah hebatnya bersabar. Ketika kita mampu bersabar menghadapi sakit yang kita derita, Allah akan menggugurkan dosa kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapuskan oleh Allah karenanya, meskipun hanya tertusuk duri. Bayangkan hadirin sekalian, hanya tertusuk duri saja, ketika kita mampu bersabar, maka Allah akan menghapuskan dosa kita. Apalagi jika kita mampu menghadapi cobaan yang kita lewati sehari-hari. Ya enggak ibu-ibu? Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia diberi kenikmatan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah baik baginya. Dan jika ia diberikan musibah atau kesulitan, maka ia bersabar karena ia tahu bahwa hal itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keislaman dan keimanan kita. Kesabaran merupakan sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai oleh Allah. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus belajar sabar. Jadi ibu-ibu siap nggak belajar sabar? Oke, jadi kita belajar sama-sama ya, belajar sabar. Sekian pidato singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh tahu namanya siapa? Cindy. Cindy kelas berapa Cindy? 10. Dari guru. Oh, sini juga. Oh, luar biasa udah. Ibunya ada ibunya? Oh, enggak ada. Udah. Kalau dari materi udah luar biasa Bu, udah bagus tuh dah. Jadi titik tekannya kita harus sabar. Cuman
Untuk penyampaian maklum lah, wajar, masih baru kan, masih belajar Bu. Sama dulu saya waktu belajar tuh Bu, dulu pernah saya tuh waktu baru-baru belajar jadi imam tuh, pernah saya tuh kan pernah ngaji, guru saya gak ada, adanya istrinya tuh, istrinya lagi cantik lagi kan, grogi saya tuh kan, monggo imam gitu, ya terpaksa lah saya imam Bu. Jamaah di bawah di belakang saya tuh dah, karena saya grogi, saya akhirnya ngambil surat pendek lah, Anas ketika itu dah, Anas yakin saya tuh, Anas tuh meskipun di luar kepala tuh udah hafal saya tuh, Anas kan, mulai dari kecil tuh udah Anas terus kan, hafal kan. Akhirnya setelah waladhdallin amin, enak udah lagunya dah, Anas nih, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas, muter-muter tuh, mana sih kok gak ada ujungnya, saya kira itu kan Anas kan pendek tuh, ternyata Anas tuh menjadi surat yang paling panjang ketika itu Bu, tuh sampai keringet semua tuh, jamaah di belakang udah mulai gitu tertawa tuh, bahaya nih. Tapi barusan tuh ananda kita ada luar biasa udah, meskipun agak grogi itu luar biasa. Saya Anas saja tuh gak bisa Bu dulu Bu, tapi beliau ini udah lancarnya kayak gitu. Itu yang pertama, wajar tuh siapa sih nggak grogi di dunia ini, ingin tahu saya tuh nggak ada lah, semuanya grogi gitu. Ataupun kita mungkin yang tua lah, yang ibu-ibu pun kadang masih grogi kan gitu Bu. Itu yang pertama, karena sesuatu yang pertama itu tetaplah tidak terbiasa lah gitu ya, kayak misalnya malam pertama mungkin kayak gitulah Bu ya Bu kan, saya kan nggak tahu Bu kan gitu, masih belum kan gitu. Kemudian yang kedua itu ya mungkin cuman untuk cara untuk mengajak ibu-ibunya, kurang ke audiennya kurang gitu. Biasanya kan kalau bicara masjid kan sering manggil tuh, ibu gitu. Lagi coba-cobanya kok bagus biar ada prakteknya gitu. Ibu, kurang lah ya kok ibu. Ya gitu. Jadi yang sabar ya Bu, gitu. Meskipun datangnya telat sabar ya Bu. Ya, Masya Allah luar biasa ibu-ibu sini udah. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizky dan Pak Rahmat, alim ulama takmir Masjid At-Taqwa, serta tokoh masyarakat dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari yaum kiamat kelak. Di sini saya akan membacakan kitab yang saya ambil dari kitab Al-Muqtatafat li Ahli Bidayah. Di sini saya akan menerangkan hadis keutamaan surah Al-Ikhlas, yang dimana surah Al-Ikhlas ini sangat tidak asing untuk didengar di telinga kita, karena suratnya yang sering kita baca dan sering kita hafalkan, karena suratnya yang mudah dan pendek, dimana jika kita mencintai surah Al-Ikhlas itu ganjarannya sudah besar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajulan, sesungguhnya laki-laki,
Qala itu berkata, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, uhibbu itu cinta siapaku, hadhihi surata pada surat ini, Qul huwallahu ahadun, yaitu Qul huwallahu ahad. Qala bersabda siapa Rasulullah, inna hubba sesungguhnya cinta, ha pada surah Al-Ikhlas, adkhala itu memasukkan apa surah Al-Ikhlas kepadamu al-jannata pada surga. Rawa menceritakan hu pada hadis Al-Tirmidzi siapa Imam Tirmidzi wal Bukhari dan Imam Bukhari. Yang dimaksud dari hadis tersebut ialah jika kita mencintai surah Al-Ikhlas, maka surah Al-Ikhlas itu akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pasti di sini semuanya cinta dengan surah Al-Ikhlas, bukan? Ya, karena suratnya yang pendek dan sering dibaca kan ketika sholat. Kita cinta dengan surah Al-Ikhlas saja, itu ganjarannya sudah besar. Apalagi jika kita membacanya sebanyak 200 kali. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin dari Anas radhiya semoga meridai Allahu syapa Allah anhu pada Anas. Man adapun barang siapa qara'a itu membaca siapa man qul huwallahu ahadun pada qul huwallahu ahad mi'ataini marratin yaitu 200 kali ghafara maka mengampuni Allahu syapa Allah lahu bagiman dunuba mi'atai sanatin pada dosa 200 tahun. Rawa menceritakan hu pada hadis Al-Baihaqi siapa Imam Al-Baihaqi, hadisun adapun hadis sahihun itu sahih. Yang dimaksud dari hadis tersebut ialah jika kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama 200 tahun. Maaf nih sebelumnya, entah kita hidup sampai di umur 200 tahun, ya bukan? Rata-rata umur manusia itu 60, 70 atau enggak 80. Jadi marilah kita sempatkan waktu kita untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali. Semoga yang hadir di majelis ini bisa mengamalkan yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, jika kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan yang anak kami tampilkan itu jadi membaca kitab kuning, ibu-ibu. Tidak semuanya orang bisa membaca kitab kuning. Nah, ini maka kami tampilkan karena salah satu ciri khas dari anak pesantren, ya kan, yang tidak ditemui di sekolah manapun kecuali di pesantren. Buru-buru baca kitab kuning yang tulisan Arabnya itu gundul, ya kan? Jadi kitab kuning itu isi Arabnya itu gundul semua, ibu-ibu. Gundul itu maksudnya nggak ada harokatnya. Nah, kita saja membaca Al-Quran yang sudah jelas-jelas ada harokatnya, itu saja masih belajar. Nah, ini anak kami mampu membaca kitab yang mana harokatnya tidak ada. Nah, makanya ini ciri khas anak pesantren dan kami tampilkan. Nah, untuk materinya tadi sudah bagus ya ibu-ibu, surat Al-Ikhlas yang mana sering banget kita baca, ya kan? Bahkan setiap sholat yang dibaca surat Al-Ikhlas terus, ya sampai ikhlas pokoknya. Sampai ikhlas, ya kan? Nah, kalau misalkan sesuatu yang kita sering lakukan terus kita itu ketahui keutamaannya, nah maka kita akan menambah kecintaan, iya tidak Bu? Nah, kita tahu nih sekarang, ya kan, bahwasanya kalau cinta saja, ya kan, pada surat Al-Ikhlas dapat memasukkan kita ke dalam surga. Nah, insya Allah setelah dengar ceramah ini nanti makin sering setiap sholat Al-Ikhlas terus. Seperti itu ya. Cukup. Selanjutnya silakan MC.
MC-nya langsung nyebutin acara selanjutnya gitu saja, enggak apa-apa. Acara yang selanjutnya yaitu pidato singkat yang akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Alisha Zerlinda. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Taklim Masjid At-Taqwa, kepada yang terhormat Ustadz Rahmat dan Ustadz Rizky selaku guru Pondok Pesantren Modern Al-Iman, dan serta para hadirin ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mulanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih bisa dapat berkumpul dalam menjalankan silaturahmi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di kelak yaumil akhir. Islam adalah agama yang mengajarkan kita akhlak yang luhur dan mulia. Salah satu sikap yang harus kita hindari sebagai umat muslim yaitu adalah sikap sombong. Pernahkah kita bertemu dengan orang sombong? Atau bahkan diri kita pernah menjadi orang yang sombong? Apa sih sombong itu ibu-ibu? Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi yaitu al-kibru bataru haqqu wa ghamtun nasi. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke bumi ini adalah menyempurnakan akhlaknya umat manusia. Sebagaimana sabdanya, innamal ba'istu solihal akhlaki, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak ketemu dengan orang yang kalau melihat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, terus ke bawah lagi, kemudian dirinya merasa dia lebih hebat, dirinya merasa dia lebih berada, dia merasa dia lebih berilmu, dia merasa dia lebih soleh dibandingkan orang lain. Itu misalnya bagian dari sombong. Sombong di hadapan orang sombong itu boleh, tapi di depannya saja. Tapi hati kita harus tetap tawadu, hati kita harus tetap rendah hati, supaya dia sadar atas kesombongannya, dan supaya dia sadar bahwa masih ada yang lebih hebat dibandingkan diri dia. Dan untuk mengingatkan dia bahwa di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang salah di dunia ini. Yang salah adalah manusia sombong yang merasa memilikinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya agar tidak ada rasa sifat sombong. Sebelum saya akhiri, mari kita bersalat bersama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم بالذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Sekian unjur maqalah wala tanjur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari dan yang akan dilantunkan oleh santri Nurul Iman Mokong. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa udah untuk ya kawan-kawan kita ini udah luar biasa tampilnya, subhanallah. Untuk yang ceramah tadi menjelaskan tentang apa itu arti sebuah sombong. Sombong itu apa? Ada beberapa hal, ada sebuah hadis sih yang berhubungan seperti kayak itu, Bu. Ya agak mepet-mepet lah. Jadi ada hadis kayak gini, Bu. Ar-Raji apa dah? Al-fajiru ar-raji rahmatullah ta'ala aqrabu ila Allah minal abid al-muqnati. Jadi orang ini ahli ibadah terus. Ahli ibadah, bukan gitu. Ar-raji, orang yang ahli maksiat, orang tuh maksiat terus sudah. Sholat gak sholat, puasa gak puasa, jarang-jarang puasanya ada. Yang penting lebaran ikut udah. Itu terkadang, Bu, lebih dekat pada Allah daripada al-abid al-muqnati. Orang ahli ibadah tapi al-muqnati, sering memutus rahmatnya Allah Ta'ala. Contohnya apa? Misalnya kita nih ibadah terus, pengajian, rutin pengajian setiap hari, di depan lagi. Oh, luar biasa udah. Pulang-pulang ketemu tetangga, dia gak pakai kerudung, gak sholat, belum mandi seharian lagi. Ya terkadang timbul hati, orang nih ahli neraka mungkin gitu. Itu, Bu, lebih jauh pada Allah, Bu, daripada lebih dekat dia, Bu, daripada kita yang kayak gitu, Bu. Iya, terkadang tuh orang yang ahli ibadah itu jauh pada Allah ketika dia memiliki sifat yang sombong, merasa bagus dirinya, ini loh saya ahli ibadah, sedangkan dia apa dia tuh ibadah gak pernah. Tetapi orang yang gak ahli ibadah, Bu, hatinya bagus. Ya Allah, maaf ya Allah, sekarang masih belum ibadah, ya Allah, masih belum bisa nutup aurat, ya Allah. Itu lebih dekat orang kayak gitu, Bu. Ya jadi kita tuh biar apa? Tadi diterangkan oleh saudara kita, biar apa? Biar tahu, Bu, kita juga jangan sampai ada merasa bagus, merasa paling luar biasa. Jangan sampai, Bu, kita tuh gak tahu akhir hidup kita tuh seperti apa. Betapa banyak ceritanya orang ahli ibadah tapi akhirnya tuh maksiat mati, Bu. Ada betapa banyak orang tuh ahli maksiat kemudian akhir hayatnya tuh bagus, husnul khotimah. Sampai diceritakan tuh ada, Bu, dua saudara tuh. Yang pertama ahli maksiat terus perempuan terus. Setiap hari perempuannya, satunya ada di gunung tuh, di atas, di bukit. Itu ibadah terus ibadah. Akhirnya keduanya ini, Bu, ingin silaturahmi lah, ingin tahu, gimana lah rasanya orang adik saya tuh gimana gitu. Setelah ini ya biar tobat lagi lah. Akhirnya yang atas tuh ahli ibadah turun. Sedangkan yang bawah tuh adiknya tuh atau saudaranya tuh naik ke atas, ingin tahu merasakan sekali-kali lah seibadah. Akhirnya keduanya ini bertukar, Bu. Yang ahli ibadah turun untuk maksiat, sedangkan yang ahli maksiat naik ke atas untuk ibadah pada Allah. Seketika itu ada gempa ketika itu, Bu. Langsunglah gempa, mati semua kedua-duanya ini. Yang ahli ibadah mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Sedangkan yang ahli maksiat tuh mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita tuh gak ketemu, Bu. Luar biasa emang. Terima kasih untuk ananda kita ini yang menerangkan hal kayak gitu, Bu. Jadi sini tuh gak ada pangkat siapa ustadz atau ustadzah atau kiai, siapa gak tahu, Bu. Yang tahu tuh hanya Allah. Kita belum tahu, Bu. Kadang kita ini saya ustadz dari depan gitu, ustadz nih. Tapi kesininya tuh kurang ikhlas, lebih ikhlas ibu lah. Di sini cuma ingin nyari muka gitu, apalah, Bu. Tapi ibu kesini meskipun ya cuman main-main ke sini tapi hatinya ikhlas, lebih besar ibu lah pahalanya gitu. Itu yang untuk mungkin tambahan dari kami. Sedangkan yang kedua untuk bacaan Al-Qur'an luar biasa, Bu. Itu sudah menyentuh hati kita, Bu. Siapa sih yang hatinya tadi itu enggak merasa merasa terharu, siapa sih? Itu kalam Allah, Bu, luar biasa dah. Saya tuh mendengar tuh kayaknya ada meresap ke hati loh. Iya. Dan itu adalah suatu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah pada kedua orang tuanya. Seperti apapun dunia kita, Bu, kalah jauh
kita mempunyai anak yang nurut, yang bisa ngaji, itu lebih besar, Bu. Tapi kalau seandainya kita tidak mempunyai anak seperti itu, Bu, setidaknya, Bu, kita tuh mendengarkan sambil berdoa, Bu, ya Allah, meskipun anak saya gak seperti dia, ya Allah, semoga saja nanti ya Allah anak cucu saya seperti dia, ya Allah, gitu. Punya cita-cita itu ada harapan, Bu. Karena Allah tuh tetap akan menjawab doa-doa kita meskipun waktunya gak ketemu. Iya. Dan saya pun terima kasih atas antisipasi Ibu yang luar biasa di sini. Ya, kasih sayang Ibu itu menunjukkannya luar biasa, meskipun kami telat di sini tetap disambut dengan senyuman baik dengan Ibu. Ada sebuah hadis, Bu, Ar-Rahmanu Ar-Rahimu yarhamur rahmah. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu yarhamur rahmanu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berbuat kasih sayanglah kalian, maka Allah nanti Dat yang Maha Penyayang tuh akan menyayangi kalian. Irhamu, kasih sayangilah man fis sama, orang yang ada di man fil ard, orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, nanti Allah dan para malaikat akan menyayangimu. Jadi ada suatu cerita, Bu, diceritakan bahwa dulu Umar, atau namanya Umar tuh ada wakilah sahabat atau bukan sahabat. Jadi beliau ini ketika jalan tuh ada anak kecil tuh lagi mainan burung pipit tuh, pipit tuh dibuat mainan, Bu. Karena dia mempunyai hati yang sangat kasihan pada burung tuh, langsung biar saya beli. Burung tuh dibeli, Bu, diambil, dibawa pulang, dirawat sampai sembuh lalu dilepaskan. Akhirnya Umar ini wafat, meninggal. Ketika meninggal tuh, Bu, bermimpilah orang di sekitarnya tuh, para ulama bermimpi. Ditanyakanlah, wahai Umar, bagaimana keadaanmu? Diceritakan, Bu, bahwa sesungguhnya ketika di alam kubur datanglah kedua malaikat yang menyeramkan. Ketika dia mau tanya Marrobuka, ada suara, tinggalkanlah hambaku, karena sesungguhnya aku telah menyayanginya, karena dia telah menyayangi burung pipit itu, hingga dia gak ditanyakan oleh para malaikat, Bu. Itu cuma burung pipit loh, apalagi anak manusia. Itu cuma anak burung loh, apalagi anak manusia. Kan luar biasa ibu-ibu ini. Insya Allah semuanya kita semoga tergolong sebagai orang yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ya, maaf lebihnya perkataan saya, Bu. Saya cuman, ya aslinya cuman latihan juga, Bu. Nggak pernah berhadapan dengan ibu-ibu kayak gini itu. Saya kira ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibu semua ternyata. Ya, jadi agak pede karena paling ganteng saya, yakin saya itu kan perempuan semua, Bu, kan. Masa ada yang lebih ganteng kan? Enggak kan, ya. Perempuan semua kan, aman. Jadi ya, mungkin minta maaf atas kesalahan, dan kami mungkin ada minta tolong atau perwakilan salah satu dari jenengan, Ibu, untuk menanggapi atau evaluasi lah terhadap kami yang ada di sini, ya, untuk mengomentari lah para teman-teman kita yang sudah menampilkan yang terbaik tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ya Allah, nggak usah lah Dian. Yang ingin saya tanyakan, yang telah dibacakan kitab kuning tadi sama Ananda siapa? Yang di situ disebutkan kita untuk membaca surat Al-Ikhlas 200 kali, ya. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, yang 200 kali itu misalkan bisa dibaca setiap sholat 5 waktu, jadi bisa 200 dibagi 5, apa enggak? Itu aja Pak Ustadz, tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi Islam itu gak ada yang beratkan, Bu. Iya, orang saja itu, orang perjalanan jauh itu lebih baik lebih baik di kosor atau di jamak gitu. Jadi kalau sekiranya amalan itu dapat meninggalkan kewajiban kita, seharusnya masa untuk suami kita nih, kita wiritan terus kalau Allah nggak selesai gak mateng, malah suami kita marah kan gitu. Ya dicicil, Bu, dicicil. Ya insya Allah sama saja gitu, Bu, bisa dicicil gitu, gak harus langsung 200 gitu. Apalagi para ibu-ibu sini kan kayaknya kan sibuknya luar biasa gitu ya, jadi boleh, Bu, insya Allah boleh gitu ya. Iya, sama-sama, Bu. Ya boleh sih, Bu, jadi boleh, tapi kalau secara etika adab kita sih, kita saja, Bu, ya kita nih ada Pak Yai nih mau bicara ke Pak Yai itu harus berhadapan, Bu. Masa kita ada Pak Yai, kita Pak Yai gimana Pak Yai, kan enggak, Bu. Itu kita ke Allah, ke Tuhan kita gitu, Qul huwallahu ahad Allahu samad, lihat TV gitu, apalagi pas romantis gitu, gitu kan tambah gimana gitu. Boleh sih, Bu. Bukan nggak boleh, Bu, tapi Ibu alangkah lebih baiknya lagi itu ketika lebih menghadirkan hati Ibu. Sulit, Bu, untuk ya kurang mantep lah, Bu, gitu. Lihat TV itu kurang mantep gitu, apalagi sinetron film-film India kan, Bu, itu udah luar biasa. Daripada dari pemunak katanya kan. Iya, ya apa, Bu? Ya, jadi kami mungkin ada perwakilan dari jenengan, Bu, untuk yang mengevaluasi lah penampilan dari kawan-kawan kita ini, 1 atau 2 kata gitu, Bu. Ini berarti udah semua tampilnya. Berarti evaluasi dari jamaah, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kita nih diminta untuk menilai katanya yang tadi udah tampil. Menurut ibu-ibu nilainya itu berapa? Baik, sangat baik, atau baik sekali, atau gimana? Cukup. Baik lah, masa cukup pasti. Iya, berarti Ibu kita ambil pertengahannya aja, baik gitu ya. Jadi untuk semua yang udah tampil nilainya baik. Udah gitu ada tambahan lagi katanya tuh kalau lagi penyampaian lebih berinteraksi dengan ibu-ibu jamaah, jadi agak lentur gitu, nggak apa-apa. Ya misalkan cara menyapa ibu-ibunya gitu kan, udah gitu selalu berafirmasi bahwa kita tuh bisa gitu, jadi nggak gemetaran saat menyampaikan. Jadi kalau kita afirmasinya baik-baik, otomatis kan percaya dirinya gede gitu kan. Nah itu aja kayaknya yang dari ibu-ibu, soalnya kita pun belum pandai juga untuk menilai ya, jadi ya hasilnya baik gitulah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk penilaian kita udah mewakili Bu ya kakak-kakak ya. Ada lagi yang mau disampaikan nggak dari pendampingnya ini? Ya, terima kasih atas penilaiannya. Untuk setelahnya ini alhamdulillah sudah tampil semua Ibu. Nah, setelahnya mungkin doa dari ibu-ibu, Pak, dari Ustaz Rohmat. Dari Ustaznya boleh? Ya, untuk Ustaz doa Rohmat. penutup. Ya, Ustaz Rohmat, waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوات إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفدي إلى رضاك منهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غفار يا غفار يا غفار يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أسألك التوفيق لمحاتك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد ولا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سر أسرار الفاتحة. Ya, terima kasih kepada Ustaz Rohmat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari pihak pondok mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama tadi datangnya telat. Terus semoga apa yang kita sampaikan semuanya bermanfaat, khususnya untuk kita pribadi dan umumnya untuk ibu-ibu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rombongan dari Pondok Pesantren Al-Iman. Ya, walaupun datangnya telat, tapi alhamdulillah Bu ya, insya Allah hari ini kita puas dengan penampilan dari santri dari pondok Bu. Kalau untuk sementara mungkin karena masih belajar Bu, saya yakin. Jangankan yang mereka ini, kita aja kadang ngomong di sini juga masih bergetar, masih gemetaran kan, masih nafas, itu tetap pasti. Kayak misalnya ibu-ibu biasa ditunjuk tugas aja kan masih maju mundur, benar kan? Ah ya. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena mereka juga masih proses belajar, tapi udah berani tampil di depan kita semua, itu udah hebat luar biasa. Soalnya kita akui aja, kita di sini aja kadang suruh ngisi aja, nggak usah yang ngaji lah ya, nge-MC aja, itu kadang masih nolak loh. Jujur ya Nek ya. Tapi insya Allah kalaupun nggak mau tetap ngaji ya.
Jangan ditugas gara-gara tugas nggak mau lalu nggak berangkat ngaji, itu nggak usah. Kita di sini sama-sama belajar, Bu, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak mau tugas bilang aja nggak mau gitu. Yang penting tetap ngaji. Gimana, Bu? Ya walaupun kita kan di sini prosesnya belajar, tidak ada yang lebih pintar, semuanya sama-sama belajar. Kayak saya juga di sini kan belajar, Bu. Kadang juga ngomong kan masih belepotan, ya kan? Masih banyak salah, itu udah pasti. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kakak-kakak sampaikan ini kita semua dapat mengambil hikmahnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kalau dari kami untuk kakak-kakak cukup ya. Untuk selanjutnya kami masih ada lanjut untuk ini. Tunggu sebentar ya. Untuk petugas Jumat depan, pemimpin Yasin Ibu Sudira, pembaca kalam ilahi Ibu Yulianti, pemimpin sholawat Ibu Zulaiha, pembawa acara Ibu Sri Hartati. Yang dapat arisan Ibu Mariati R. Untuk selanjutnya yaitu hasil sedekah ibu-ibu. Saldo akhir. Karena ibu bendahara kita lagi haji, jadi untuk sementara saya yang handle, Bu, ya. Untuk kas kita pada tanggal 27 Mei 2024 saldo akhir sebesar Rp2.679.000, ditambah dengan hari ini tanggal 31 Mei 2024 hasil sedekah ibu-ibu sebesar Rp226.000, jadi saldo akhir Rp2.905.000, Rp2.905.000. Untuk selanjutnya, untuk hasil tabungan ibu-ibu pada tanggal 24 Mei 2024 saldo akhir sebesar Rp58.047.000, ditambah dengan hari ini tanggal 31 Mei 2024 saldonya sebesar Rp8.625.000, jadi saldo akhir Rp66.672.000, Rp66.672.000. Tolong bukunya dibagi, tolong diperiksa karena ada kesalahan. Tolong nanti diperiksa, Bu. Dicek lagi, Bu, tolong. Saya langsung bagi, tolong dicek yang ada salah, konfirmasi langsung. Ibu Narsia, Ibu Sophia, Ibu Ia, Ibu Watiem, Ibu Siti Zulaiha, Ibu Epi, Azahra Epi, Ibu Wasirin, silakan dibuka, Bu. Ibu Latem, Ibu Reni, Ibu Kuryati, Ibu Supine S, Ibu Suratul, Ibu Salem, Ibu Kartinem, Ibu Hamdia, Ibu Mutia, Ibu Supriyanti T, Ibu Tasiem, Ibu Ita, Ibu Sulasya, Ibu Erna Kuntiana, Ibu Sutihat, Ibu Tarmini, Ibu Samira. Itu punya siapa? Itu punya siapa? Ya, sini. Ibu Ritem. Dengan parfum. Udah, tadi
Alhamdulillah Bu, udah ketemu Bu. Soalnya tadi lebih duit 450.000, orang nabung 500, ditulisnya 50. Jadi udah ketemu Bu. Terus ini untuk kaleng infak yang telah dibagikan, silakan ibu-ibu sepakati untuk pengambilan atau penarikannya itu mau tanggal berapa. Silakan Bu, awal bulan atau akhir bulan, silakan sepakati Bu. Akhir bulan. Apa tuh? Incas. Gimana? Akhir bulan. Mbak Yuni akhir bulan. Berarti bulan 6. Ya kan? Akhir bulan mau tak pakai tanggal atau pakai akhir minggu nih? Hari Jumat atau narik per rumah kan? Narik ke rumah ini Bu. Kan ada petugas ya kan? Iya ada petugasnya nanti. Udah ada petugasnya Bu, petugasnya dibayar gitu. Petugasnya itu dibayar loh Bu. Satu kaleng 2.000 kalau nggak salah. Ya, iya. Makanya biar mereka yang berjalan. Karena mereka digaji loh. Ada duitnya. Jadi biar mereka yang ke rumah-rumah, oke? Jadi tinggal nanti kalau misalnya Jumat terakhir, ya Jumat terakhir bulan, nanti kita tinggal kesepakatan dengan petugasnya mau ke rumahnya tanggal berapa. Ya, berarti terakhir nanti ngumpulkannya bulan 6 akhir. Mereka ada yang narik. Paham Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Yang belum dapat mau nyusul atau gimana? Ada yang belum dapat? Yang belum dapat kaleng siapa? Kajang ikut kah? Kajang enggak katanya, yang narik kejauhan. Ada yang lain? Kurang berapa? Itu kira-kira mau berapa? Di data itu berapa orang yang mau? Coba Bu, yang belum ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 10 lah kayaknya. 10 lah. Iya. Apa mau dilebih 15? Nanti kalau lebih dibalikan kan nggak apa-apa. Gimana? 15 ya. Nanti kalau misalnya ada belum, silakan hubungin Mbak Yuni. Apa? Belum ada Bu. Nanti mereka Mbak Yuni minta dulu, nanti baru didata dulu. Saya nggak ada Bu, saya udah ada di rumah. Mau ini dulu Mbak, nggak apa-apa. Yuli nyusul. Ada. Nanti punya Yuli nyusul. Iya. Ada yang lain mau ditanyakan Bu? Sebelum kita akhiri. Nggak apa-apa Bu, itu kan tidak ada paksaan. Ya kan Bu? Kemarin kesepakatannya sukarela kan? Terus itu tidak ada Mbak Yuni yang tugas kan? Itu nanti kalau pas pengambilan tidak ada istilah hitung di tempat kan? Dia sistem pakai tuang, ya kan? Jadi petugasnya pun tidak akan tahu ibu ngasih berapa rupiah pun nggak akan tahu, ya kan? Nanti kalau misalnya dihitung di situ, aduh minder loh Bu, saya cuma ngasih 2.000 gitu kan loh, ya kan? Jadi biar nggak ada istilah dia banyak dia dikit, kita sistem tuang aja, nggak usah dihitung. Nanti kalau udah banyak, udah dikumpul ke semua baru dihitung. Paham Ibu? Yang lain? Nggak ada? Nanti yang itu kalau saya Mbak Yuni dan Mbak Siti ya? Ya, Mbak Yuni dengan Mbak Siti yang narikin Bu. Gimana Bu? Jangan ada yang salah lagi ya. Nanti sekali di luar ada pula yang salah tuh. Tidak harus
duit 1.000 pun nggak apa-apa, duit receh pun nggak harus koin. Kalau misalnya ibu mau 5.000, 2.000 nggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Siapa tahu nih, kita nggak pernah tahu ya, ibu habis dapat arisan, mau diinfakkan situ nggak apa-apa, kan ibu yang penting ikhlas, ya kan? Entah mau ngasih isi, ada dapat rezeki nih lebih gitu. Apalagi misalnya nih, nimbang kulat sekarang harga kulat lagi mahal, kan banyak dapatnya nih. Mau ngasih 10.000 ke 20.000 atau misalnya sistemnya 1.025.000, ya monggo. Itu kan amalnya juga balik lagi ke ibu-ibu, ya kan? Itu tuh balik lagi ke kita loh, Bu. Jadi paham, Bu? Baiklah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin dari saya banyak kesalahan atau keliruan, salah kata, baik ke bapak-bapak ustadz dan kakak-kakak dari Aliman serta ibu-ibu jamaah yang lainnya, mungkin banyak kata-kata salah atau menyinggung perasaan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pengajian pada kesempatan hari ini kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada salaman dulu ya Kak kami ya. Allahumma sholli wa sallim. Kakak berdiri aja sini. Berdiri aja biar sahih. Ya nanti saman. Berdiri aja sini. Nama Muhammadin adadama. Kakak sini aja. Kan mutar nanti. Kalau itu maka malah Allahumma sholli wa sallim